Ciao amici, buongiorno, come state oggi? Che Dio ci benedica. Jumpa lagi dengan saya, Maestro Due, admin dari fanpage Belajar Bahasa Italia. Melalui video-video yang saya buat di channel ini, saya akan bantu teman-teman untuk belajar bahasa Italia. Untuk membangun channel ini, silakan subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi setiap ada postingan video baru. Dan jangan lupa juga silakan like dan share videonya agar teman-teman kalian yang lain bisa ikut belajar bahasa Italia bersama-sama. Baiklah, di video ini kita akan membahas tentang angka dalam bahasa Italia atau kita sebut numero italiano. Angka ada dua macam, yaitu angka kardinal dengan angka ordinal. Angka kardinal adalah angka utama. Kalau boleh kita sebut itu angka seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau angka ordinal itu adalah bilangan tingkat. Misalnya pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi berbeda. Nanti pembahasannya pun berbeda. Di sini kita akan membahas tentang angka kardinal dalam bahasa Italia. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah angka 0. 0 itu disebut zero. Ini sama dengan bahasa Inggris. 0 adalah zero. Kemudian angka 1 mereka menyebutnya uno. Nah, sering kita dengar ya, numero uno. Nah, itu nomor 1 berarti artinya. 1 adalah uno. Kemudian 2 adalah due. Ingat pembacaan huruf D, dia membacanya tipis. Jadi dibaca due. Nah, 2 itu mereka menyebutnya due, hampir mirip ya dengan kita. Nah, kenapa saya menyebut diri saya itu sebagai Maestro Due seperti ini? Maestro Due kenapa? Nah, maestro itu artinya guru atau orang yang mengajar lah intinya, orang yang memberikan ilmu, memberikan pengetahuan. Kemudian due artinya dua. Kenapa menyebutnya dua? Nama asli saya adalah seperti ini. Nama asli saya Dwi Saputro. Dwi itu artinya dua. Dua dalam bahasa Italia disebut due. Itulah kenapa saya menggunakan nama Maestro Due. Itu dari situ. Maestro artinya guru, Due itu dua dari nama saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu tadi membahas tentang angka 2, kenapa saya memakai nama Maestro Due. Kemudian yang ketiga, angka 3 adalah tre. Nah, kita juga mengenal ya ada sebutan tri. Dan angka ketiga adalah tre. Nomor 3 ini tre. Kemudian 4 adalah quattro, bukan quarto, ini beda nanti, ada pembahasan sendiri. 4 mereka menyebutnya quattro, ada double T di situ, dibaca double juga. 4 adalah quattro, bukan katro ya, quattro, ini bukan katro. Nomor 5 adalah cinque. Ingat aturan huruf C bertemu vokal I dibaca C. 5 disebut cinque. Kemudian 6 adalah sei. 6 disebut sei. Kemudian 7 mereka menyebutnya sette. 7 adalah sette. Kemudian 8 mereka menyebutnya otto. Double T dibaca double, dibaca otto. Kemudian 9 adalah nove. Ingat pembacaan huruf V berbeda dengan kita. Mereka membaca seperti W yang dihembuskan sehingga dibaca nove, bukan nove tapi nove. Kemudian 10 adalah dieci. Nah, jadi kalau kita sebutkan, pertama adalah 0, kemudian uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu 1 sampai 10. Nah, kemudian bagaimana angka berikutnya? Itu tadi angka yang utama. Berikutnya adalah ini sifatnya tidak teratur. Harus diperhatikan. Yang pertama adalah angka 11. 11 mereka menyebutnya undici. 11 adalah undici. Undici berasal dari kata uno
dengan 10. Uno itu 1, 10 10. 1 dengan 10 berarti 11. Pola pikir mereka seperti itu. Nah, mereka menyebutnya 11. Jadi ada yang hilang ini. Huruf O-nya hilang. Kemudian 10 menjadi 10. Ini karena bentuknya tidak teratur. Jadi untuk yang belasan, angka yang kita mengenal sebagai angka belasan itu tidak teratur perubahannya. Harus diperhatikan. Jadi 11 adalah 11. Kemudian 12 adalah 12. Nah, ini juga tidak teratur sama. 12 berasal dari kata due dengan 10. Due tadi adalah 2, 10 10. 2 10 berarti 12. Mereka menyebutnya 12. Itu 12. Kemudian 13 mereka menyebutnya 13. 13 berasal dari kata tre dengan 10. Tre dengan 10 disebut 13. Kemudian 14, nah ini tidak teratur, malah jauh dari aslinya. Mereka menyebutnya quattordici. Quattor ya, bukan quattro. Nah, jadi 14 adalah quattordici, berasal dari kata quattro dengan 10. Tadinya quattro diubah menjadi quattor. Ini tidak teratur. Kemudian 15 mereka menyebutnya quindici. Nah, quindici berasal dari kata cinque dengan 10. Ini juga tidak teratur. Dari kata cinque dengan 10 menjadi quindici. 15. Kemudian 16 adalah sedici. Sedici berasal dari kata sei 6 dengan 10. Dia menjadi sedici. Nah, untuk angka yang 11 sampai dengan 16 itu digunakan angka satuannya dulu, baru puluhan. Nah, tapi untuk angka yang 17 itu digunakan angka puluhannya dulu. 17 mereka menyebutnya adalah diciassette. Nah, diciassette berasal dari kata 10 plus sette. Jadi 10-nya dulu. Kalau tadi dari angka 11 sampai 16 itu 10-nya di belakang penyebutannya. Ada 11, 12, 13, 14, kemudian 15 dan 16. Jadi di belakang 10-nya. Nah, ini di depan diubah karena bentuknya memang tidak teratur. Nah, 17 mereka menyebut diciassette. Perhatikan di sini ada aturan huruf C. Huruf C bertemu vokal A didahului atau disisipi I, dia dibaca C. Sehingga dibaca diciassette. Berasal dari 10 plus sette, 10 dengan 7. Kemudian 18 mereka menyebutnya adalah diciotto. Nah, perhatikan juga ada aturan huruf C di sini. Huruf C bertemu vokal O didahului I, dia dibaca diciotto, dibaca C. Jadi tidak dibaca diciotto tapi diciotto. Asalnya dari sini. Diciotto dari kata 10 plus otto. 10 dengan otto, 10 dengan 8. Mereka menyebutnya diciotto. Itu 18. Kemudian 19 mereka menyebutnya adalah diciannove. Diciannove. Ini hampir sama dengan tadi 17. Diciannove. Nah, diciannove berasal dari kata 10 dengan 9, 10 dengan 9. Disebutnya diciannove, artinya 19. Kemudian angka 20 mereka menyebutnya 20. Ini hampir sama seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris mengatakan 20, nah ini mereka mengatakan 20. Nah, demikian pembahasan kita tentang angka kardinal atau angka yang utama. Dari angka 1 kita menyebutnya 1, karena 0 kita kesampingkan lah. 0 itu kan bukan bilangan asli ya. 0 itu 0 sama dengan bahasa Inggris. Nah, kita sudah membahas bilangan kardinal atau bilangan utama dari 1 sampai 20. Nah, untuk angka berikutnya bisa disimak di video berikutnya dan silakan dipelajari baik-baik. Oke.
Ci vediamo alla prossima volta e arrivederci.